Terus kemarin kami orang tua dipanggil di sekolah juga, kami disuruh menandatangani kesepakatan Ya. di atas materai bahwa banyak poin-poin itu yang kami orang tua harus setujui. Disiarkan langsung dari Studio 1 Onyx Radio, Makanja Coffee and Roastery. This is Sersan Ngopi, serius santai, ngobrol pagi-pagi. Onyx Radio 88.7 FM, tepatnya di Makanja Coffee and Roastery. Selamat pagi sahabat Onyx, kembali sama Rega Dinata di Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi. Dan pagi hari ini yang luar biasa menuju akhir tahun, tepatnya tanggal 23 Desember 2020. Kita kembali menyapa sahabat Onyx dan juga langsung live Instagram Onyx Radio 887 FM. Nah, dan tentunya juga buat sahabat Onyx yang pagi ini lagi beraktivitas, semoga aktivitasnya menyenangkan dan sambil dengerin Sersan Ngopi dengan tema hari ini adalah hasil evaluasi PTM 2020. Nah, di tengah-tengah kita, sahabat Onyx sudah hadir Bapak Budiono, beliau dari Komisi 4, beliau juga dari bidang pendidikan dan kesejahteraan rakyat, Pak ya. Saya manggilnya Pak Budi apa Mas Budi? Sembarangan aja, bebas saja. Mas Budi aja, Mas Budi aja. Karena di sebelah beliau ini ada Bang Maulidin, narasumber kita juga. Beliau juga hadir di sini setiap Sersan Ngopi menemani Rega dan juga pasti narasumber yang lain. Sehat hari ini Bang Maulidin? Alhamdulillah sehat Rega, buat sobat-sobat Onyx semua. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Lancar terus ya, Alhamdulillah. Apalagi kemarin habis ikut seminar ya Bang ya. Saya tutup kuping loh itu Bang, gak boleh dengar kata Mbak Ida ya. Oke sahabat Onyx, tema kita seperti yang Rega bilang tadi di awal adalah hasil evaluasi PTM 2020. Seperti yang kita tahu, beberapa waktu lalu tepatnya tanggal 14 sampai dengan tanggal 17 Desember, Dinas Pendidikan Kota Balikpapan, Bapak Muhaimin, beliau menyampaikan bahwa akan ada simulasi tatap muka belajar dari anak-anak. Jadi saya pun juga merasakan hal tersebut dan melihat langsung di lapangan ternyata banyak dari orang tua murid yang masih belum setuju nih, Mas Budi dan juga Bang Maulid ya. Nah saya pengen tahu tanggapan dulu dari Komisi 4 DPRD Kota Balikpapan, Mas Budi mengenai hal tersebut. Kita bicara dulu soal pendidikan di Kota Balikpapan hingga saat ini di tahun 2020. Silakan Mas Budi. Baik, terima kasih Mas Rega. Bapak Ibu pendengar setia Onyx Radio dimanapun Anda berada. Saya Budiono, pertama saya sampaikan harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terkait evaluasi yang rencananya kita akan pembelajaran tatap muka, bahwa pemerintah kota bersama DPR sudah memberikan salah satu langkah-langkah terkait juga mungkin keputusan dari pemerintah pusat. Kita sudah mengadakan simulasi, yaitu pembelajaran tatap muka. Dari hasil pantauan kami, ada beberapa catatan dan yang harus serius kita perhatikan. Yang pertama, bahwasanya kita selalu harus mematuhi protokol kesehatan. Itu wajib sekali. Protokol kesehatan itu akan menjadi budaya kita baru saat ini. Kita memakai masker, kita selalu mencuci tangan, kita menjaga jarak, dan kalau perlu kita harus diukur suhunya. Bagaimanapun juga perkembangan COVID-19 ini, bahkan kita sangat khawatir sekali akhir-akhir ini itu di luar negeri ada namanya COVID yang baru lagi. Itu perkembangannya, itu sangat-sangat cepat penyebarannya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, pendengar Onyx dimanapun Anda berada, saya sampaikan bahwa rencana pemerintah pusat untuk mengeladakan pembelajaran tatap muka itu bagian dari solusi dan saya pikir itu bagus sekali. Namun yang menjadi catatan saya bahwasanya dari hasil-hasil evaluasi kita melihat di lapangan kita masih menemukan mungkin salah satunya cuci tangan yang belum begitu maksimal disediakan. Terus juga mungkin dari 50% kita juga melihat untuk jaga jaraknya. Kalau itu sudah terkontrol, baik masker, cuci tangan, jaga jarak, yang menjadi masalah sekarang
kadang-kadang anak ini masih suka untuk berkumpul-kumpul, tanda kutipnya mereka bersendaguro. Memang saya meyakinin bahwasanya pembelajaran tatap muka itu adalah bagian pembelajaran untuk mencari karakter. Jadi anak sekarang ini, mohon maaf, ini selalu atau terlalu dibebani dengan namanya hitung-hitungan. Baik matematika, fisika, dan lain sebagainya. Padahal kalau kita kembali ke sejarah atau kembali ke jati diri, bahwasanya ing ngarso sung tulodo, ing madya mbangun karso. Nah ini membangun karso, membangun karakter, ini yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak. Kita sudah jarang sekali melihat pendidikan karakter, yang saya lihat jamnya saat ini sangat-sangat sedikit sekali. Minim sekali ya Mas Budi ya, kita lihat di lapangan juga, apalagi sekarang kalau kita melihat masa pandemi ini ditambah lagi ya, belajar melalui rumah atau proses daring. Dan juga sahabat Onyx, sebenarnya hari ini ada 3 narasumber, kita sambil jalan menunggu juga Pak Prapto dari Dinas Pendidikan, disposisi dari Bapak Muhaimin, beliau lagi rapat, nanti akan menyusul kita juga untuk membahas tema kita pagi ini. Jadi menurut Mas Budi sendiri, sahabat Onyx, sebenarnya ini salah satu hal yang baru yang dan juga baik buat kita semua juga di tengah pandemi seperti ini, tapi yang mesti diingatkan sekali lagi protokol kesehatan. Protokol kesehatan, betul. Betul. Saya, Bang Maulid, Mas Budi juga, kita semua punya anak dan pasti kalau masih sekolah pun berpikir bahwa kita ini jadi ketakutan sendiri juga ya Mas Budi yang melihat hal tersebut, apalagi anak-anak yang mungkin di rumah kita udah nasehatin, tapi kadang-kadang di sekolah kan ya elah orang cuma jabat tangan aja, masa nggak boleh sih gitu. Nah anak-anak ini takutnya terlalu menyepelekan hal tersebut yang berimbas nanti ke keluarga di rumah sebenarnya Mas Budi ya. Itu yang sebenarnya pengen kita tahu juga, karena hal ini sedikit banyak harus memang berbicara langsung dengan Dinas Pendidikan. Dan kali ini untuk di sini sudah ada Komisi 4 Mas Budi dari bidang pendidikan dan juga kesejahteraan rakyat. Kita bakal ngebahas juga lebih lanjut. Nah, terima kasih Mas Budi. Baik. Saya lanjut ke Bang Maulid. Bang Maulid sendiri selaku pemerhati kota juga anggota dan periode 2014-2019 dalam hal ini menyikapi yang namanya ada pembelajaran tatap muka atau simulasi kemarin nih Bang Maulid tanggal 14 sampai dengan tanggal 17. Nah, tanggapan Bang Maulid sendiri melihat hal tersebut seperti apa? Ya, terima kasih Rega. Pertama-tama sebelum saya memberikan pandangan atau pendapat, pertama saya ngucapin selamat Hari Ibu. Masih terasa kita suasana Hari Ibu buat juga para wanita-wanita cantik di sana yang berjuang buat anaknya di rumah, kadang marah karena banyak daringnya. Ini kita bicara, saya juga merasakan bagaimana suasana pembelajaran daring itu penting. Walaupun tadi karakter itu juga penting kata Mas Budiono. Saya juga selalu bilang sama anak saya, pelajaran itu juga banyak dibentuk oleh berinteraksi sosial. Dan dengan adanya pelajaran tatap muka juga di pertemuan di sekolah, itu sebenarnya ditunggu juga buat anak-anak kita semua, karena mereka juga merasa jenuh dan bosan. Saya juga kadang berpikir, waduh, polanya jadi berubah sekali. Betul, anak yang di rumah bosan, orang tua juga bosan ya. Iya, bosan juga. Tapi ya ada efek positifnya juga. Kita juga banyak mengenal buku-buku lalu lagi kita. Iya. Karena kadang Ikut kita belajar jadinya ikut Bang Maulid dan ya. dampingi. Cuma problemnya sekarang ya, anak-anak jadi agak bangkong bangunnya. Iya. Agak siang karena merasa sudah tidak ada kewajiban harus bangun sekolah pagi. pagi, Betul. bangun pagi. Nah, itu yang menjadi problem. Terus kemarin kami orang tua dipanggil di sekolah juga, kami disuruh menandatangani kesepakatan di atas materai bahwa banyak poin-poin itu yang kami orang tua harus setujui. Ya. Dan kami juga melihat, dan saya menanyakan kepada Pihak pihak sekolah, seandainya itu boleh tatap muka, itu aturannya bagaimana ya? Juga mereka juga jawabannya juga menurut saya bagus sekali, karena kami juga mengikuti ketentuan pemerintah. Betul. Kalau misalnya boleh, terus pemerintah langsung stop karena kondisi lagi menaik ini jumlah pasien, di stop lagi. Iya. Nah, saya tanyakan dulu sebagai orang tua, kalau itu saya oke, saya tanda tangani di materai, dan juga kami di pihak orang tua juga harus memperhatikan anak-anak, juga kami harus siapkan masker. Ya. Juga kalau kami menjemput mereka, juga kami juga tahu aturan barunya. Betul. Kami tidak masuk ke lingkungan sekolah, kalau kami berkendaraan kami tunggu di luar. Tunggu di luar. Dan juga jam
jam pembelajaran juga udah diatur Mas Budi. Kayaknya mereka sudah pakai sip-sipan. Ya. Karena jumlah di ruangan kelas juga dibatasi dan juga tingkat pembelajaran mungkin ada juga dibagi, tatap muka dan daring juga tetap ada. Ya, jadi sebenarnya tidak full untuk proses tatap muka Ya. pembelajarannya karena mengingat juga masih dalam masa pandemi. Betul. Ini mungkin salah satu solusi saja. Ya. Belajar mungkin kalau biasa kita sekolah 5 sampai 6 hari seminggu, mungkin ini cuma 2 hari saja, sisanya mereka kembali daring ya Bang Maulid ya. Iya. Nah, seperti itu. Jadi ini yang sangat kita butuhkan sekarang sebenarnya informasi dari pihak sekolah, informasi dari pemerintah biar jelas. Karena kemarin juga sempat ada sama seperti Bang Maulid, saya juga disuruh tanda tangan Mas Iya. Budi, suruh tanda tangan di sekolah untuk materai. Karena ada satu pernyataan dalam surat tersebut yang mengatakan bahwa di saat si murid tersebut ada tanda-tanda gejala terpapar, Iya. sekolah tidak bertanggung jawab. Iya. Nah seperti itu, cuman dibalik lagi sama gurunya, ini tidak harus Pak, kalau memang Bapak nggak ragu anaknya mau sekolah, ya nggak apa-apa, nggak usah ikut, Iya. tetap daring di rumah. Tapi kita lihat lagi posisi anak seperti Bang Maulid dan juga Mas Budi tadi bilang, butuh yang namanya pengenalan karakter, kenal sama teman-temannya. Di saat teman-temannya oke untuk sekolah, si anak ini karena orang tua ngelarang, jadinya dia kasihan juga di rumah gitu Bang Maulid dan juga Mas Budi ya. Tapi semoga saja niat baik dari pemerintah ini dengan hasil yang baik juga tentunya kita harapkan ya. Baik, nanti kita lanjut lagi Bang Maulid, Mas Budi, sambil kita menunggu juga datangnya Pak Prapto dari Dinas Pendidikan Kota Balikpapan dan juga buat sahabat Onyx yang masih mendengarkan kita di Onyx Studio, jangan sampai berpindah frekuensi dan juga selamat pagi buat Anda yang baru gabung sama kita di Instagram Onyx Studio 887 FM dan juga Facebook Onyx Radio Indonesia. Di sini saja di Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi. Onyx Studio 88,7 FM Inspiring Your Life, masih di Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi untuk sesi kita yang kedua, masih bersama Bang Maulid selaku pemerhati kota, anggota Dewan 2014-2019 dan juga masih bersama dengan Mas Budiono dari Komisi 4 bidang pendidikan dan kesejahteraan rakyat. Dari awal kita udah ngebahas soal pendidikan di Kota Balikpapan seperti apa. Beberapa hal yang pastinya harus kita sebagai orang tua juga tahu, harus kita pahami juga bahwa sekolah di masa pandemi seperti ini mau dipaksakan juga gimana gitu Mas Budi ya, Bang Maulid ya. Tidak dipaksakan juga, kasihan juga anak-anak terlalu lama belajar daring karena seperti yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Pak Nadiem Makarim, kalau terlalu lama juga melakukan proses pembelajaran daring, kasihan di pola pikir anak-anaknya seperti itu. Tapi kalau melihat kemarin nih, ini sekali lagi saya tanyakan kepada Mas Budi dan juga Bang Maulid, melihat kemarin proses pembelajaran 14, 15, 16, 4 hari secara bergantian anak sekolah-sekolah ya, mereka masuk simulasi belajar tatap muka. Dari apa yang bisa kita ambil dari proses PTM kemarin? Baik, kita juga harus menyadari yang pertama pemerintah kota melalui Dinas Pendidikan itu sudah mencoba mengidentifikasi. Ada sekitar 2.600 tenaga pengajar dan bukan itu aja sebetulnya. Warga sekolah kalau saya bilang. Jadi kalau warga sekolah itu ada tenaga pendidik, pengajar, terus ada juga tenaga administrasi, mungkin juga sebagian tenaga kebersihan dan segala macamnya. Kita coba ini sebelum masuk ke PTM, sebelum simulasi dimulai, kita coba rapid. Ternyata dari 2.600-an lebih, ada 400-an lebih juga yang reaktif. Khusus tenaga pengajar kah? Khusus tenaga pengajar. Ya? Artinya dari sana kita mencoba ini lebih hati-hati lagi. Jadi bagaimana rencana simulasi PTM itu dan menuju tanggal 12 nanti, kan begitu. Evaluasinya tetap harus yang pertama saya tekankan adalah protokol kesehatan, terus kita juga selalu melihat prasarana dan sarana dan prasarananya. Dari simulasi yang telah terjadi, saya melihat kalau kita serius, kalau kita disiplin, semoga bisa kita jalanin. Karena bagaimanapun juga, saya yakin anak-anak, namanya anak-anak ya, anak-anak itu masanya masa bermain. Ketika dia dihadapkan dengan satu tugas yang sangat berat, saya yakin juga bebannya, mentalnya juga tidak akan berkembang. Jadi ketika dia berinteraksi, yaitu tadi saya bilang anak-anak bermain, tapi bermain dengan saat ini beda karena punya budaya baru. Budaya baru dengan masker dan segala macamnya. Anak-anak harus kita fasilitasi, itu namanya belajar tatap muka atau bermain, ketemu temannya, itu bagian dari interaksi dan bagian dari belajar.
bagaimana ketemu temannya, ketemu sebayanya, ketemu lebih dewasanya, dan ketemu gurunya, kan begitu. Mereka itu selalu itu saya tekankan adalah pendidikan karakternya. Jadi Bapak Ibu pendengar Onyx Radio dimanapun Anda berada, saya berharap, saya berimbau kepada saudara-saudara kita, anak-anak kita yang akan melakukan kegiatan belajar mengajar nanti pembelajaran tatap muka di tanggal 12, walaupun itu nanti sifatnya 50%, ataukah mungkin seminggu itu kena jadwal 3 hari, tatap muka, 3 harinya nanti daring, kita yang pertama kuncinya adalah selalu disiplin dengan protokol kesehatan. Ketika itu kita tanamkan kepada anak-anak kita, dan orang tua sendiri juga disiplin, artinya disiplin itu tadi, kalau Bang Maulid menyatakan saat penjemputan, saat membekali dengan masker, mungkin perlu hand sanitizer juga. Kita sendiri awali dari disiplin. Semoga yang rencana pemerintah dan kita dukung semuanya, mudah-mudahan kita bisa menekan COVID ini, terutama anak-anak kita, generasi bangsa, itu harus kita selamatkan. Siap, Mas Budi. Satu pertanyaan lagi, kalau untuk dari Komisi 4 sendiri, menanggapi hal tersebut, karena ini jujur Mas Budi banyak sekali pro kontra di masyarakat. Ada orang tua yang mengatakan tidak setuju tapi tetap anaknya sekolah. Ada juga yang mengatakan bahwa dia setuju tapi masih ada perasaan takut. Menanggapi hal tersebut dari Komisi 4 sendiri, dari bidangnya Mas Budi Pendidikan dan juga Kesejahteraan Rakyat, sudah dipersiapkankah jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kendala-kendala di tengah jalan terjadinya PTM ini? Kira-kira gimana nih Mas Budi? Baik, jadi ada beberapa saat yang lalu kami hiring dengan Dinas Pendidikan, di sana juga ada Kadisdik dan seluruh mungkin kabit-kabitnya. Dari hasil hiring kami menyepakatin bahwa untuk PTM, pembelajaran tatap muka, kita tetap adakan dengan ketentuan yang berlaku, dengan syarat yang ada, namun ketika untuk masuk sana siapa dan bagaimana, artinya siapa sih yang boleh atau siapa sih yang akan mengikuti. Nah itu salah satunya tadi seperti Bang Maulid sampaikan, wali murid diminta tanda tangan, bahkan saya melihat ada itu namanya survei. Jadi dari sekolah itu mengadakan survei, siapa yang mau, siapa yang enggak, itu diidentifikasi. Jadi ketika yang mau, ya boleh nanti PTM, tapi yang enggak tetap mungkin daring. Tapi dengan kejadian di Kota Balikpapan, saya juga sangat prihatin. Ketika daring itu tadi saya sampaikan, anak-anak ini memang musim atau anak-anak itu waktunya bermain. Namanya anak-anak kan, ketika dihadapkan dengan itu tadi, yang online terus, bahkan kan pernah ada kejadian kan di Kota Balikpapan. Saya berharap bukan karena itu bebannya menghadapi online betul. Saya berharap itu kasus yang lain, dan saya berharap ketika PTM ini memberikan solusi buat anak-anak mungkin. Iya, amin, itu harapan kita Mas Budi ya. Balik ke Bang Maulid. Bang Maulid, karena anak-anak sekarang ini kan dibekalin gadget nih Mas Budi, Bang Maulid ya. Jadi sekarang kita tidak bisa alasan lagi untuk mengambil gadgetnya anak-anak. Kalau dulu masih bisa ditahan karena mereka sekolah nggak boleh bawa handphone. Nah mungkin sekarang juga kebanyakan anak-anak, saya pun berpikir cuman berapa menit saja mereka belajar menggunakan handphone, sisanya mereka habiskan waktu untuk bermain game online. Nah ini yang sebenarnya menjadi perhatian juga khusus buat orang tua. Kita juga pengennya anak-anak ini tetap belajar menggunakan handphone. Tapi dari orang tua sendiri kan tidak serta-merta nih Bang Maulid bisa terus mendampingi anak nih untuk belajar, karena kita juga punya aktivitas di luar rumah, kita juga bekerja. Nah dari Bang Maulid sendiri melihat hal tersebut nih, dengan adanya proses pembelajaran daring akan berubah menjadi proses pembelajaran tatap muka sekarang tanggal 12 nanti. Kalau pribadi Bang Maulid sendiri setuju nggak dengan nanti bakal dampaknya yang bakal terjadi seperti apa? Silakan Bang Maulid. Ya, terima kasih. Kembali saya sampaikan, pertama kita positive thinking. Apa yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan dari Komisi 4 dan juga Dinas Pendidikan, saya yakin mereka juga tidak melakukan tanpa kajian. Saya rasa mereka sudah memikirkan dampak plus minusnya, tapi kita berharap semua dampak positif yang harus kita ambil. Dan yang kedua, peran orang tua, ya saya juga dengan melihat sendiri bagaimana dengan daring ini, tingkat mereka pegang gadget itu mungkin juga kita harus perhatikan. Paling tidak ada jadwal lah. Kita juga
dengan adanya daring ini komunikasi antara pihak sekolah dengan pihak orang tua sekarang intens sekali. Kami para orang tua juga masuk di grup dan juga di kelas-kelasnya juga ada grup. Segala info kami tahu. Dan menurut saya sebenarnya itu yang seharusnya mulai dulu itu terjalin. Tapi dengan adanya gadget ini yang menurut saya juga menjadi bekal kita semua bahwa orang tua jangan lagi merasa saya nggak dilibatkan karena segala info itu sudah ada di grup. Nah dengan adanya kejadian yang kemarin yaitu mungkin menurut saya yang tidak mesti juga karena daring. Ada banyak mungkin kemungkinan faktor lain yang menurut saya memang ya kita mau bilang apa. Cuma karena ada daring ini ya mereka bilang mungkin karena ini faktornya. Lepaskan pemikiran itu, kita berpikir positif dan saya selalu yakin dan selalu saya bilang dalam keadaan susah ini negara kita selalu hadir. Semua peraturan pemerintah, instruksi presiden dan jaring pengamannya termasuk juga banyak bantuannya itu karena negara hadir untuk kita juga sejahtera dan juga belajar. Karena ya mereka juga memikirkan, Pak Presiden kita memikirkan kalau sekolah ini kokohnya negara juga banyak, pendidikannya juga baik, itu akan baik buat ke depan. Jadi saya optimis sekali, walaupun dari banyak aturan yang kita disuruh tanda tangan, saya selalu berpositif thinking. Dan saya yakin tingkat pengawasan antara orang tua dengan anak pihak sekolah juga dari Disdik, dengan adanya komunikasi di grup WA apa sekarang menjadi intensi yang menurut saya lebih baik daripada dulu. Oke, baik. Ya. Terima kasih Bang Maulid. Intinya dengan adanya teknologi yang sudah kita pakai sekarang, semoga bisa memudahkan kita untuk bisa berkomunikasi satu dengan yang lain. Jangan sampai kita merasa bahwa teknologi yang kita rasakan sekarang tidak bisa kita rasakan manfaatnya dan juga setiap masalah yang kita hadapi pasti bakal ada hikmah di balik semua itu ya. Baik sahabat Onyx, nanti kita akan balik kembali dan juga nanti di sesi berikutnya kita akan bergabung dengan Bapak Prapto dari Dinas Pendidikan Kota Balikpapan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi. Baru saja Anda dengarkan Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi. Jangan lupa dengarkan kembali tiap Rabu pagi jam 10 sampai jam 11 siang. Sersan Ngopi hanya ada di Onyx Radio 88,7 FM, inspiring your life.